Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ketemu lagi di Matematikaku Asik dari saya untuk Anda. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan materi hubungan antar himpunan. Soal ini biasa sering dalam ulangan harian dikeluarkan di penilaian tengah semester juga. Jadi beberapa soal yang akan kita sajikan nanti silahkan disimak sampai habis ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, jika A himpunan X di mana X lebih dari 2, kurang dari atau sama dengan 7, dan X bilangan caca. Himpunan-himpunan berikut ini yang merupakan himpunan bagian dari A adalah, pada pilihan A, B, C, D itu yang tepat adalah A, karena anggota A ini kalau didaftar anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3, 6, 7 semuanya ada di sini. Sedangkan pilihan yang lain untuk misalnya B angka 8 tidak ada. Ini yang C 8, 9 di himpunan A tidak ada. Demikian juga pilihan D 2 ini tidak termasuk ya. Baik, untuk soal berikutnya, diketahui himpunan P anggotanya B, A, T, I, K. Banyaknya himpunan bagian dari P. Untuk rumus banyaknya himpunan bagian dari P, perlu kita ingat bahwa kita hitung dulu anggota P. Banyaknya anggota P atau kardinalitas himpunan P ada 5, yaitu B, A, T, I, K ada 5. Maka banyaknya himpunan bagian dari P adalah 2 pangkat 5, dihitung menjadi 32. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Jika Q bilangan kelipatan 3 antara 1 dan 15. Kalau ada kata antara, maka batasnya ini 1 dan 15 ini tidak diikutkan. Jadi himpunan Q bila didaftar anggotanya adalah 3, 6, 9, 12. Banyaknya anggota Q ada 4. Maka banyaknya himpunan bagian dari Q, nanti ada yang diminta memiliki 3 anggota. Kalau di daftar itu adalah 3, 6, 9, lalu 3, 6, 12, kemudian 3, 9, 12, dan 6, 9, 12. Tapi bisa juga menggunakan pola segitiga Pascal. Kita pilih pada baris yang memuat angka 4, karena di sini anggotanya 4. Pada baris ini 1, ini maksudnya himpunan kosong, ada 1. Kemudian 4 ini yang menunjukkan anggotanya 11. 6 ini yang menunjukkan anggotanya 22. 4 yang kanan ini yang dilingkari merah ini yang menunjukkan anggotanya 33. Dan 1 yang terakhir ini yang menunjukkan anggotanya ada 4, yaitu himpunan itu sendiri. Jadi jawabannya adalah 4. Baik, untuk nomor 4, ada himpunan A adalah X di mana X lebih dari atau sama dengan 4, nanti 4-nya ikut, kurang dari atau sama dengan 7. X bilangan asli, jika didaftar anggotanya 4, 5, 6, 7. Maka kardinalitas A atau NA nulisnya sama dengan 4. 4 itu ya 4, 5, 6, 7. Banyaknya anggota himpunan kuasa berarti himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian bisa menggunakan rumus 2 pangkat banyaknya anggota. Jadi 2 pangkat 4 hasilnya 16. Lanjut nomor 5. Diketahui himpunan A adalah bilangan genap mulai 2 sampai 10. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah, kita daftar dulu bilangan genap mulai 2 sampai 10. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kardinalitasnya ada 5. Banyaknya anggota A ada 5. Maka banyaknya himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat 5, sama dengan 32. 6. Diketahui beberapa himpunan A, B, C,
dan D. Pasangan himpunan yang sama adalah, ingat syarat himpunan yang sama itu harus sama persis anggotanya. Coba kita lihat, A anggotanya BUNDA, sedangkan B anggotanya jelas terlihat di sini ya. Untuk himpunan C harus dirubah dulu. 6 bilangan asli yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. D faktor dari 60 yang kurang dari 10. Kalau di daftar anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk C dan D ini kita lihat anggotanya sama persis. Jadi untuk jawaban nomor 6 ini pasangan himpunan yang sama adalah C, yaitu himpunan C dan D. Baik, nomor 7. Diketahui A bilangan prima kurang dari 11. B himpunan X di mana X lebih dari 1, kurang dari atau sama dengan 11, dan X bilangan ganjil. Kemudian C semua faktor dari 12. D adalah bilangan genap antara 2 dan 14. Himpunan yang ekuivalen. Syarat himpunan ekuivalen itu cukup melihat banyaknya anggota himpunan. Coba kita lihat bilangan A, kalau tidak himpunan A mas saya, kalau di daftar anggotanya 2, 3, 5, 7. Banyaknya ada 4. Himpunan B anggotanya 3, 5, 7, 9, 11. Banyaknya anggota 5. Dan C semua faktor dari 12. Dari 1, 2, 3, 4, 6, 12. Banyaknya anggota 6. Demikian D bilangan genap antara 2 dan 14. Kalau ada kata antara, 2-nya tidak ikut, 14-nya juga. Jadi banyaknya anggota ada 5. Di antara 4 himpunan itu mana yang banyak anggota sama, yaitu B dan D. Kita simpulkan B ekuivalen D. Jawabannya adalah pilihan D, himpunan B dan D. Oke, kita lanjut nomor 8. Pasangan-pasangan himpunan yang ekuivalen. Sebagaimana soal sebelumnya, syaratnya adalah banyaknya anggota harus sama. Kita rubah anggotanya, yang A 2, 3, 5, B 2, 3, 4. Banyaknya anggota sama, sama-sama 3, sedangkan yang lain itu berbeda. Maka kita pilih jawabannya adalah 1, yaitu himpunan A dan B ekuivalen. Nomor 9. Diketahui himpunan P, Q, R, dan S. Pernyataan berikut benar kecuali. Jadi di sini ada satu yang salah. Coba kita lihat pada pembahasan. P dan Q tidak saling lepas karena ada anggota yang sama. Jadi ini benar. P dan Q ada anggota yang sama. Nah, dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan. Q ekuivalen R karena banyaknya Q sama dengan banyaknya anggota R sama dengan 4. Jadi jawaban ini benar. P sama dengan S karena semua anggota P sama dengan anggota S. Coba dilihat anggota P dan S sama. Sedangkan P saling lepas dengan S, ini pernyataan yang salah karena anggotanya sama, P dan S sama. Jadi jawabannya adalah, karena ini kecuali berarti D. Baik, nomor 10. Diketahui beberapa himpunan A, B, C, dan E di antara himpunan-himpunan di atas yang saling lepas. Saling lepas itu tidak ada anggota yang sama pada dua himpunan tersebut. Jadi kita lihat di sini pilihannya adalah B, yaitu himpunan A dan E. Tidak ada yang sama. Kalau kita perhatikan ya. Kalau pasangan yang lain ada yang sama. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 11. Himpunan B adalah himpunan X di mana X lebih dari 2, kurang dari atau sama dengan 7, dan X bilangan prima. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita rubah dulu ke mendaftar anggotanya. Jadi bilangan prima ini duanya tidak ikut karena tandanya lebih dari atau sama, lebih dari ya. Jadi 3, 5,
7-nya ikut karena di sini ada tanda tambahan kurang dari atau sama dengan. Maka jawaban A, B, dan C adalah salah. Karena 2 tidak ada, P harusnya anggota, di sini bukan anggota. Kardinalitas himpunan P itu banyaknya anggota P itu 3, di sini 4. Jadi A, B, C salah. Bagaimana dengan jawaban D? Banyaknya himpunan bagian dari P adalah 8. 8 itu berasal dari 2 pangkat 3. Rumus banyaknya himpunan bagian. Baik, yang nomor 12, L adalah himpunan huruf pembentuk kata literasi digital. Kardinalitas himpunan L atau NL, banyaknya anggota L. Ini kalau ada soal seperti ini, dalam penulisan anggotanya, anggota atau huruf yang sama ditulis 1 kali. Jadi ada beberapa huruf yang double nih, ya, misalnya I, A. Maka anggota L itu sebenarnya adalah huruf L, I, T, E, R, A, S, D, dan G. Banyaknya anggota L ada 9. Jadi kardinalitas himpunan L adalah 9. Jawabannya B. Soal ke-13. Jika himpunan D faktor dari 15, maka banyaknya himpunan bagian dari D. Kita harus rubah dulu faktor dari 15 itu apa saja, yaitu 1, 3, 5, 15. Jadi banyaknya anggota D ada 4. Maka banyaknya himpunan bagian dari D adalah 2 pangkat 4. 4-nya itu banyaknya anggota, ada 16. Untuk nomor 14, tadi sebenarnya di awal sudah ada soal yang mirip, ya. Coba kita lihat, anggota P ini ada 4. Banyaknya himpunan bagian dari P yang terdiri dari 2 anggota. Maka dalam bahasanya coba kita simak, banyaknya himpunan bagian dari P yang terdiri dari 2 anggota adalah 6, yaitu A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, dan C, D. Tapi ada cara lain dengan pola segitiga Pascal. Di sini dilihat anggotanya ada 4, maka kamu buat garis sampai dengan yang muncul di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah banyaknya anggota yang tidak ada himpunan kosong, maksudnya ini 0 anggota. Ini yang 1 anggota, ini yang 2 anggota, jawabannya ini. Ini yang 3 anggota, ini yang himpunan bagian yang beranggotakan 4 anggota. Jadi sebenarnya kalau dengan pola segitiga cukup melihat himpunan kosong. Ini anggotanya 1, anggotanya 2, anggotanya 3, dan ini himpunan itu sendiri. Jawabannya adalah 6. Baik. Nomor 5. Jika M bilangan cacah tidak lebih dari 3. Tidak lebih dari 3 itu simbolnya adalah kurang dari atau sama dengan, maka 3-nya ikut. Bilangan cacah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Maka pernyataan berikut benar, kecuali lihat pembahasan. M itu anggotanya 0, 1, 2, 3. N anggotanya 0, 1, 2, 3. Jadi sama persis. Kalau sama persis berarti 2 himpunan itu sama. Jawaban C itu benar. Dan juga ekivalen, karena setiap himpunan yang sama pasti ekivalen. Bisa juga M itu himpunan bagian dari N karena anggotanya sama. Jadi di suatu himpunan itu adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi kalau jawaban A dibaca M saling lepas dengan N, tidak benar, karena saling lepas itu syaratnya tidak ada anggota yang sama, sedangkan di sini ada yang sama, malah semuanya sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.